Halo, kembali lagi bersama saya Berliana Kurniasari dari jurusan Sosiologi 2019B. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang teori dari Mary Wollstonecraft tentang feminisme. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori feminisme itu sendiri dan fenomena operasi plastik. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu operasi plastik. Nah, operasi plastik itu sendiri adalah sebuah tindakan kedokteran yang menitik beratkan pada rekonstruksi atau perbaikan cacat dan kekurangan fungsional pada fisik pasien yang dikarenakan karena adanya penyakit, cedera, penyakit bawaan, dan pembedahan yang pernah dijalani. Nah, teman-teman ketahui bahwa operasi plastik ini jauh berbeda dengan operasi kecantikan. Operasi plastik merupakan tindakan perbaikan dan rekonstruksi cacat umum pada wajah dan tubuh yang disebabkan oleh kelainan sejak lahir, luka bakar, trauma, dan penyakit. Sedangkan operasi kecantikan merupakan cabang khusus dari operasi plastik yang hanya dilakukan untuk memperindah penampilan pasien, termasuk membuat wajah dan tubuh pasien menjadi simetris, proporsional, dan menarik meskipun bagian tubuh yang dibedah tidak memiliki kelainan atau kerusakan sama sekali. Nah, di era digital ini, khususnya untuk para kaum perempuan di luar sana, sudah banyak yang melakukan operasi kecantikan, khususnya di Indonesia. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Hal itu dikarenakan karena ada tekanan, terutama di lingkup masyarakat, terhadap perempuan yang harus selalu terlihat mudah, langsing, dan cantik. Tuntutan masyarakat terhadap perempuan itu sangat banyak sekali, berbeda dengan laki-laki. Tapi saat ini tantangannya lebih menantang, terutama di era digital ini, karena proses sosialisasinya lebih banyak sumbernya. Bisa dari media sosial yang membuat kita membandingkan satu sama lain. Bisa juga institusi agama, keluarga, sekolah, media massa yang menyosialisasikan standar kecantikannya. Di era digital sekarang ini, terutama adanya media sosial yang sekarang ini sering kita jumpai dan temui. Ya, media sosial itu adalah Instagram. Apa sih Instagram itu? Instagram merupakan sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan penggunanya untuk mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri. Oleh karena adanya aplikasi Instagram, banyak sekali orang yang mengepost dan berbagi foto, khususnya di kalangan kaum perempuan. Banyak sekali yang menyebarkan foto wajah mereka atau berselfie, khususnya pada kaum perempuan, dan kebanyakan atau sebagian besar mereka itu berparas wajah cantik. Sehingga foto mereka itu banyak yang menyukai dan berisi komentar seperti, "Wah, kamu cantik sekali." Tidak hanya itu juga, ada beberapa yang mengepost sampai memperlihatkan lekuk tubuhnya, supaya mereka mendapatkan pujian dari orang-orang. Kondisi yang seperti ini membuat para kaum perempuan yang di luar sana, mereka rela mengeluarkan sejumlah uang untuk melakukan operasi kecantikan. Mereka menganggap bahwa jika mereka terlihat lebih cantik, maka mereka juga akan mendapatkan pujian dari orang lain, khususnya para kaum laki-laki. Nah, kebanyakan mereka itu melakukan operasi kecantikan itu seperti peremajaan wajah menggunakan laser, pembesaran dagu dan pipi, pengencangan kulit wajah secara keseluruhan, pembentukan tubuh seperti bedah perut, sedot lemak, dan tindakan pembentukan tubuh kembali, pembesaran, pengecilan, atau pengencangan kecantikan payudara. Fenomena seperti ini akhirnya memunculkan pro dan kontra di dalam masyarakat. Oleh karena itu, saya sudah mewawancarai beberapa orang dan mari kita lihat pendapat mereka. Halo guys, jadi di sini ada teman saya, silakan.
Kenalkan. Saya Selvi. Saya dari Surabaya. Oke. Jadi di sini aku mau meminta pandangan Anda. Jadi di zaman sekarang ini tuh pasti kita tidak terlepas dari adanya internet ya. Apalagi media sosial. Nah, media sosial ini yang sering kita jumpai dan temui itu ada Instagram. Nah, di Instagram ini khususnya untuk kaum perempuan, banyak sekali mereka itu yang mengupload atau menyebarkan foto mereka. Ada yang cantik, ada yang menarik, sampai-sampai ada yang rela memperlihatkan lekuk tubuhnya. Dan di situ banyak sekali komentar-komentar, wah cantik sekali, kamu langsing, bodimu bagus. Nah, oleh karena itu banyak kaum perempuan di luar sana itu ada yang rela untuk melakukan operasi plastik, entah itu suntik putih atau sedot lemak. Nah, menurut pandangan Anda melihat fenomena seperti itu bagaimana? Oke. Sebenarnya hal itu tuh sangat relatif ya. Hal itu tuh sangat wajar karena pada dasarnya itu wanita itu suka dipuji. Wanita ingin menunjukkan bahwa ini sebenarnya tuh aku juga cantik gitu. Walaupun sebenarnya dia tidak menjadi dirinya sendiri ya. Dia karena dia suka dipuji itu tadi, sehingga itu dia rela untuk berubah gitu, berubah penampilan, berubah yang sebenarnya dia tidak nyaman akan perubahan itu, tetapi karena dia ingin menunjukkan kepada publik bahwa aku juga ingin dipandang seperti itu. Karena keberadaannya itu tadi, sehingga dia merubah siapa dirinya sebenarnya, seperti itu. Oke. Sekarang menurut pendapat Anda, perempuan yang cantik itu seperti apa sih? Atau dari mukanya, tubuhnya, seperti apa? Menurut saya cantik itu bukan hanya dari fisik ya. Cantik itu apa yang sebenarnya dia perbuat. Jadi ketika perempuan itu cantik tapi tidak mampu untuk melakukan kebaikan, menurut saya itu bukan cantik gitu. Jadi cantik itu sangat subjektif. Saat kita menjadi diri kita sendiri dan menurut kita bahwa ini adalah kecantikan dari dalam diri saya, itu sudah cantik. Jadi tidak perlu untuk merubah diri untuk menjadi orang lain baru itu dikatakan cantik, tidak menurut saya. Jadi menurut saya apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu alami untuk orang lain, berbuat baik untuk orang lain, itu sudah cantik. Terima kasih jawabannya. Halo, jadi sekarang di sebelah saya ini ada teman saya. Silakan kenalkan. Saya Rea dari Surabaya. Nah, jadi aku sekarang mau meminta pendapat Anda. Di zaman sekarang ini pasti kita tidak terlepas dengan adanya internet, apalagi adanya media sosial. Terutama media sosial yang sering kita jumpai dan temui itu Instagram. Nah, di aplikasi Instagram ini banyak sekali khususnya untuk kaum perempuan. Mereka itu memposting wajah mereka, ada yang cantik dan ada yang sampai itu mereka memposting lekuk tubuhnya, memperlihatkan lekuk tubuhnya. Dan oleh karena itu banyak sekali kaum perempuan di luar sana, mereka ingin mereka itu menganggap bahwa yang di Instagram ini cantik dan mereka itu rela untuk melakukan operasi plastik. Nah, menurut pendapat Anda, bagaimana tentang fenomena tersebut? Menurut pendapat saya, tentang operasi plastik ini, saya sih wajar. Karena bagi wanita mana sih yang gak kepengen dia terlihat lebih menarik dan baik di hadapan orang lain. Untuk operasi plastik, bagi orang yang berduit saja yang bisa melakukan. Contohnya artis-artis Indonesia yang ingin terlihat lebih bagus di tayangan TV. Meskipun mereka berduit, tapi dia masih melihat kualitas operasi plastik di Indonesia sama di luar negeri. Contohnya operasi plastik di Korea dan di Thailand. Kemungkinan banyak atau beberapa artis Indonesia yang masih memilih untuk operasi di luar negeri karena kualitasnya lebih baik. Menurut saya sih seperti itu.
Baik, untuk yang kedua, menurut Anda gimana sih perempuan yang cantik itu? Atau perempuan yang cantik itu harus putih bersih, berambut panjang? Menurut Anda seperti apa perempuan cantik itu? Menurut saya sih perempuan cantik tidak hanya dilihat dari penampilan saja. Dia itu harus dilihat dari tingkah laku, tindakan, karena itu dapat mencerminkan jati dirinya. Kalau dia berpenampilan cantik, tetapi perlakuannya tidak baik, itu dinamakan, menurut saya itu bukan dinamakan perempuan cantik. Karena pasti akan dicontoh oleh orang lain. Menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, jadi di video sebelumnya aku sudah mendengarkan pendapat dari teman-temanku yang kaum perempuan. Nah, sekarang aku mau mendengarkan pendapat dari temanku yang kaum laki-laki, dari pandangannya kaum laki-laki. Perkenalkan, namanya siapa? Nama saya Yohanes. Oke, gini ya, di zaman sekarang itu pasti kita itu tidak terlepas dari adanya media sosial. Nah, media sosial ini yang sering kita jumpai atau banyak orang yang menginstal itu aplikasi Instagram. Nah, di Instagram ini khususnya untuk para kaum wanita atau perempuan itu banyak yang mengeksplor, mengepost wajah mereka yang cantik, yang menarik, dan ada yang sampai itu rela mereka menunjukkan lekuk tubuhnya dan dipost di Instagram, dan banyak komentar-komentar kayak seperti, wah kamu cantik sekali, badanmu bagus, kayak seperti itu. Nah, oleh karena itu banyak orang di luar sana itu kayak, oh definisi cantik itu seperti ini, dan mereka itu, orang-orang di luar sana itu rela untuk melakukan operasi plastik supaya mereka itu mendapat pujian kayak yang di Instagram ini. Nah, menurut pendapat Anda fenomena seperti itu bagaimana? Kalau menurut saya pribadi sih, operasi plastik itu nggak harus sih dilakuin sama perempuan-perempuan, terutama untuk perempuan Indonesia, karena menurut saya itu sudah merubah dari apa yang udah dikasih Tuhan Yang Maha Esa ke setiap orang sih, karena setiap kelebihan manusia pasti punya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi ya kita love yourself aja, cintai dirimu sendiri, jangan pernah merasa kalau kamu jelek atau kamu kurang insecure dan lain sebagainya. Jadi menurut saya nggak harus ya hal-hal seperti itu dilakukan gitu. Oke. Terus definisi cantik menurut Anda itu seperti apa? Atau harus rambutnya panjang, kulitnya putih, gimana? Kalau definisi cantik menurut saya itu, kalau sesuai keinginan itu ya itu sebenarnya tinggi terus putih gitu. Tapi setelah berjalannya waktu, terus setelah bertambahnya usia, itu sebaiknya kalau definisi cantik yang benar itu kita bisa lihat dari attitude-nya, terus perlakuan perempuan itu ke orang lain atau ke kita, terutama ke lingkungannya sih. Jadi dari situ kita bisa lihat gimana sih sikap-sikapnya yang dilakukan sama orang-orang itu bisa berdampak nggak bagi orang lain, terutama hal-hal yang positif yang bisa dilakukan gitu. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi adalah beberapa pendapat dari teman-teman saya. Dan di video sebelumnya, mereka itu ada yang menganggap bahwa operasi plastik itu sebagai bentuk kebebasan perempuan untuk menentukan apa yang terjadi pada tubuhnya. Misalnya, pada postmodern feminisme mengatakan bahwa tidak ada tubuh yang autentik karena tubuh adalah playground di mana kita bermain identitas, bentuk, dan sebagainya. Dan juga feminisme neoliberal yang mengatakan bahwa kalau kamu mau hidup lebih bagus, kamu harus mengubah dirimu sendiri, termasuk operasi plastik. Konsep feminisme menekankan pada bagaimana seseorang merawat dirinya untuk terus-menerus mencari kebahagiaan, dan bagaimana seseorang merasa bebas dan merdeka untuk memilih apapun yang dilakukan dengan atau terhadap tubuhnya. Satu persoalan yang masih sering luput dari pembahasan-pembahasan mengenai operasi plastik adalah pendampingan sebelum dan setelah prosedur ini dilakukan.
Konsultasi dan pendampingan akan membantu seseorang memahami proses apa yang sebetulnya terjadi di dalam dirinya, baik secara fisik maupun mental. Peran konsultasi dan pendampingan ini juga berkaitan dengan pencegahan agar seseorang tidak kecanduan melakukan operasi plastik. Tetapi, kita juga tidak bisa mengejudge karena hal itu kembali kepada orangnya itu sendiri. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang teori feminisme dan fenomena operasi plastik. Untuk kaum perempuan di luar sana, apapun alasannya, kamu tidak boleh merasa insecure dengan dirimu sendiri. Kamu nggak seburuk apa yang kamu pikirkan. Kamu masih bisa memperbaiki diri menjadi lebih baik. So, keep fighting. Saya Deliana Kurniasari, pamit undur diri. Maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan. Terima kasih dan sampai jumpa.